204. Konspirasi. Rohim berjalan dengan cepat menuju perpustakaan. Ia dan Gus Hanan sedang ada misi rahasia hari ini. Ini semua demi dapat bukti kuat yang bisa menyudutkan si Bidin dan Ruby adalah biang kerok penyerangan Hamat dan penghilangan CCTV waktu itu. Ia sudah janjian di dalam perpustakaan untuk membuat sebuah kegaduhan, membuat sedikit kerusuhan di sana. Dengan Hanan. Ya, dengan Hanan. Ia membuka pintu dengan dramatis. Baik Hanan dan Rohim tahu kalau Bidin ada di perpus di jam seperti ini. Pria itu suka menghabiskan waktu sendirian di perpus untuk membaca buku. Gak tahu deh. Ngapain lagi itu orang? Gus, saya mau bicara. Ucapnya tegas melotot ke arah Hanan. Kalau orang yang melihat wajahnya, semua pasti menangkap dia sedang tidak akur dengan Gus Hanan. Hanannya malah melengos. Seperti tak menggubris Rohim sama sekali. Diajak bicara baik-baik malah begini. Mentang-mentang. Gumam Rohim lagi. Hanan masih melengos dan membaca dengan cara miring. Ia tak mau menoleh dan melihat ke arah Rohim sama sekali. Gus, saya bicara sama ANTUM. Umpat Rohim dengan kasar. Dan ini membuat Hanan berdiri. Dan memberikannya lirikan maut. Maafi akhlak. Ya Ustadz. Lupa. Antum ini pengajar. Mana akhlak ente? Heh. Omelnya lalu melenggang pergi begitu saja. Meninggalkan Rohim yang mengepalkan tangannya menahan emosi. Napasnya juga memburu. Dan ia menonjok meja dengan keras. Benar-benar seperti orang yang emosi berat dengan Hanan. Ustadz. Ustadz. Astagfirullah. Ada apa sih Ustadz? Kok sampai begini? Duduk dulu. Minum air putih. Ustadz Bidin. Tolong. Ambilkan air. Pinta Ustadz Hanafi. Salah satu pengajar juga di Darul Ilmi. Ia cepat tanggap menenangkan Ustadz Rohim yang matanya melotot ke arah pintu keluar. Air yang diminta dan diberikan kepada Ustadz Rohim untuk diminum. Lagian, kenapa sih Ustadz? Biasanya akur sama Gus Hanan. Dekat, udah kayak perangko. Kayak sahabatnya yang hilang itu. Kayak Ustadz Hamad. Kok sekarang malah kayak begini? Bukan itu. Dia itu menggunakan saya. Sewenang-wenang sendiri. Saya ini bukan temannya. Bukan Ustadz Hamad. Selama ini saya nurut bukan apa-apa. Karena dia saudara kandung istri saya. Saya sayang dengan Ningrum dan menghargai, menghormati keluarganya. Tapi yang gak gini juga. Ini namanya. Apa ini? Kenapa dia setega ini sama saya? Keluh Rohim setelah menghabiskan air minumnya. Loh, ada masalah apa ini? Kok saya nggak tahu Ustadz? Tanya Hanafi heran. Dia menggunakan saya. Dengan wewenangan tak terbatas dari Pak Kiai. Dia sengaja kayaknya menyingkirkan kami satu-satu. Mulai dari Ustadz Hamad yang tiba-tiba dipecat. Kini dia mau buat saya mau dipecat juga. Dengan alasan butuh pengajar baru yang qualified. Kurang qualified apa saya dan Ustadz? Dia lupa. Apa aja kontribusi saya? Ya wajar sih. Lihat aja kelakuannya sama temannya sendiri. Teman dekatnya juga ditusuk dari belakang. Bukan belakang malah. Ditusuk dari depan. Dipecat begitu aja dan dibuang. Dan dia mau memperlakukan saya seperti Ustadz Hamad. Gila aja. Umpat Rohim benar-benar dengan penuh emosi. Astagfirullah. Jadi itu yang terjadi sama Ustadz Hamad. Dia dipecat. Tapi kenapa? Ustadz Hamad dan Gus Hanan itu bestian dari dulu. Dekat sekali dari zaman sekolah. Seumur-umur saya nggak pernah ngelihat mereka adu suara. Saling tidak sapa saja tak pernah. Jadi, Hanafi menggaruk kepalanya. Itulah kenapa ada peribahasa. Jangan nilau buku dari covernya. Itu yang terjadi. Beda. Kan dengan anggapan kalian selama ini. Tapi Ustadz, untuk apa? Apa alasannya? Pak Kiai Rozak sudah semakin tua. Dan Hanan gak mau ada calon lain yang lebih kuat dari dia. Dia mau jadi penguasa tunggal tempat ini. Serakah? Sama saja dia dengan Gus Malik. Maaf. Bahkan lebih parah. Parah sekali. Astagfirullah, Ustadz. Hati-hati sama omongan.
Kok gitu? Apa ada buktinya? Hanafi masih tak percaya dengan apa yang dikatakan Rohim. Aku buktinya. Dia minta aku pergi dari sini. Dengan sopan. Dia bilang ada pelatihan di Mesir selama 2 bulan, lalu aku diminta hadir juga pelatihan di Yaman untuk 1 bulan. Setelahnya, entah dia mau ngirim saya kemana lagi. Apa ini kalau bukan mecat secara halus? Dia nggak mau ada saya, ada Ustadz Hamad di tempat ini. Ah, apa mungkin dalam waktu dekat Pak Kiai mau menyerahkan pondok ini sama dia ya? Gumam Rohim masih menatap penuh emosi ke arah pintu. Astagfirullah. Lalu kami ini harus bagaimana Ustadz? Kami juga gak mau dipimpin sama pemimpin kayak begitu. Keluhan Nafi. Lihat saya. Saya sudah banyak berkorban untuk tempat ini. Lihat. Apa hasilnya? Dibuang juga kan? Jadi kalau kamu mau di sini, kamu harus patuh dengan ucapannya. Bies, asal Bapak senang. Atau di sini. Ages, asal Gus Hanan senang. Itu baru bisa buat selamat. Benar-benar pecundang. Umpat Rohim lalu ia berdiri. Ia masih meninju-ninju pelan meja tempat duduk tadi. Masih emosi. Ya Allah. Ustadz. Semoga diberi kesabaran dan semoga Gus Hanan tidak seperti itu. Saya berdoa semoga ini hanya salah paham. Keluhan Nafi. Ya semoga aja. Bisik Rohim lalu pergi dari tempat itu. Ia berjalan menuju kantornya. Sebuah ruangan yang lebih kecil daripada kantor Gus Hanan dan Ustadz Hamad yang dulu. Ia mengetukkan jemarinya ke meja. Dan seperti melamun. Mungkin. Sekitar 15 menit setelahnya. Ada suara ketukan dan sebuah salam dari balik pintu. Tok. Tok. Assalamualaikum. Rohim tersenyum kecil. Ada seringaian dan tatapan penuh arti di matanya. Ia juga berucap syukur. Waalaikumsalam. Masuk. Ucapnya dengan sedikit kasar. Seperti orang yang masih dalam emosi. Saya. Boleh masuk? Tanya sosok pria dari daun pintu. Ya masuk. Silakan. Saya bukan siapa-siapa kok. Sebentar lagi saya akan didepak juga. Kamu lihat sendiri kan tadi? Maaf. Saya gak mau ikut campur. Saya hanya mau tanya. Ustadz. Apa benar? Kalau Ustadz Hamad itu dipindah. Dipecat oleh Gus Hanan. Bukan pulang kampung seperti gosipnya. Tanya Bidin dengan hati-hati. Ya kamu pikir aja sendiri Din. Emang dia selama ini punya kampung halaman? Gak ada sama sekali kan. Jeti itu bohong. Yang benar ia dipecat. Oh. Gitu. Diam. Ia diam untuk beberapa saat. Jeti. Ustadz Hamad sekarang ada di mana Ustadz? Ya bisa jadi di Mesir, di Yaman, di Makkah, ya bisa di mana aja. Bisa juga di Turki. Entah untuk tujuan apa aja dia dikirim kemana-mana. Dioper-oper. Oh, gitu. Ustadz. Kalau memang Ustadz butuh bantuan, mungkin saya bisa bantu. Ucap Bidin pada akhirnya. Kamu mau bantu apa? Kamu mau jadi kepala pondok? Aku aja didepak. Kamu lagi. Kita ini hanya remahan rengginang. Gak ada kuasanya. Sama sekali gak ada kuasa. Kita hanya bisa pasrah aja dengan semua ini. Menyebalkan ya kan? Keluh Rohim dengan kesal. Sesekali ia meninju mejanya. Maksudnya, kalau Ustadz mau balas semua perlakuan yang Ustadz dapat, saya bisa bantu. Bantu pakai apaan? Dukun? Dia baca wirid sakran setiap hari. Dukun mana yang nyanggupin nyerang dia, Mang? Tanya Rohim dengan sarkas. Maksudnya, bukan dengan sihir, tapi serangan fisik. Saya ada orang yang bisa disuruh. Kalau memang Ustadz mau, bisa dirahasiakan. Ini sudah biasa dipakai. Jadi kalaupun tertangkap, mereka bisa jaga rahasia. Oh, ya saya pikir dulu. Kalau ada jalan lain, saya akan jalani itu. Tapi yang jelas, saya nggak akan rela semua ini berlalu begitu aja. Saya akan melawan. Lihat aja nanti. Makasih Bidin. Udah ngasih ide. Kalau gak ada jalan lain, saya akan hubungi kamu. Makasih. Sosok Bidin mengangguk dan mengucap permisi. Setelah sosok itu keluar dari pintu.
Sekitaran 2 menit setelahnya, Rohim mematikan sebuah recorder yang sejak tadi ia nyalakan. Cukup untuk hari ini. Misi rahasia pertama, membuat sebuah konspirasi. Sukses.